Tema kita pada hari ini adalah challenge accepted, ya. Jadi yang namanya dalam hidup ini ya, kita harus menghadapi yang namanya tantangan-tantangan. Dan kita akan melewati yang namanya tantangan-tantangan dalam kehidupan. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami masalah atau tantangan dalam kehidupan? Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Pasti akan menghadapi tantangan. Mulai dari kita lahir, kita sudah menghadapi challenge, yaitu ketika kita belajar jalan mungkin kita masih pakai baby walker gitu ya. Terus akhirnya semakin kita bertumbuh, kita sudah bisa berjalan, sudah mulai bisa berjalan. Lalu kita sudah mulai bisa berlari, ya. Lalu kita mulai belajar lagi ketika kita kanak-kanak naik sepeda, mulai dari sepeda yang roda 3. Terus kita belajar lagi, akhirnya kita bisa naik sepeda yang roda 2. Gitu ya. Jadi yang namanya hidup ini, kita selalu melewati yang namanya tantangan, di mana tantangan ini membentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita melewati tantangan, kita lolos, kita akan naik ke level selanjutnya. Dan hari ini kita mau sharing ya dari kisah Petrus. Gimana Petrus mengalami tantangan dalam hidupnya. Jadi Petrus ini adalah seorang nelayan ya. Simon yang disebut Petrus ini adalah seorang nelayan. Dia seorang nelayan yang handal, profesinya sebagai nelayan. Dia tahu kapan saatnya dia harus menebarkan jala ya di danau ya. Dia tahu di mana tempat yang biasanya banyak ikannya. Dan biasanya itu adalah di malam hari. Waktu itu Petrus sudah menebarkan jala semalam-malaman ya, dari malam hari sampai pagi dia nggak dapat apa-apa. Ya, ada hal yang sangat aneh ya. Pernah nggak kalian mengalami ya? Seperti Petrus ini sudah kerja keras, sudah melakukan segala sesuatu. Kalian sudah menerapkan semua ilmu yang kalian punya, ya, ilmu yang kalian pahami, kalian profesional di situ. Kalian memang sering menghadapi itu, tapi kalian sampai pada suatu keadaan di mana sesuatu itu tidak terjadi seperti seharusnya, ya. Seharusnya ketika Petrus menebarkan jala di malam hari, ya, di situ bahkan banyak terdapat ikan. Tapi ternyata hari itu tidak, gitu ya. Nah, apakah kamu saat ini lagi mengalami sama seperti Petrus? Kamu ahli di bidangmu, kamu sering melakukan itu dan biasanya berhasil, tapi kok sekarang tidak berhasil, gitu ya. Sama seperti Petrus yang menghadapi tantangan, ya. Kita pun saya percaya pasti sering menghadapi tantangan. Bahkan mungkin ada rekan-rekan yang menyaksikan menonton ini saat ini sedang menghadapi tantangan. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari Petrus ya. Petrus sudah bekerja keras semalam-malaman, ya, tidak mendapatkan hasil. Ya. Apakah kalian sudah bekerja keras saat ini? Tapi kok sepertinya tidak ada hasil, ya, tidak berhasil, gitu ya. Ada orang yang belajar CPNS ya, untuk dapat tes CPNS. Belajar siang malam, ikut bimbel. Meskipun begitu ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil, gitu ya. Nah, kalian sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, mau masuk ke universitas ya, yang idaman kalian sudah belajar, sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Mungkin kalian sampai kurang tidur, tapi kalian tiba-tiba gagal ya. Kadang-kadang kerja keras juga bisa tidak menghasilkan ya. Kadang-kadang ya. Nah, sama seperti yang dialami Petrus. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berusaha, tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat Petrus tidak dapat apa-apa semalam-malaman meskipun dia sudah bekerja keras? Dikatakan Tuhan Yesus naik ke perahunya Petrus. Ya, sama ya. Kalau kamu saat ini sudah berusaha keras, tapi kalian gak dapat apa-apa, ya. Tuhan Yesus pengen masuk ke dalam perahu kehidupanmu. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam perahu kehidupanmu, ya. Maukah kamu mengizinkan Tuhan Yesus naik ke perahu kehidupanmu? Sama seperti Petrus. Dia mengizinkan Tuhan Yesus untuk naik ke perahu kehidupannya. Saat ini kalau kamu menghadapi tantangan dalam hidupmu,
izinkan Tuhan Yesus naik ke perahu kehidupanmu. Dan apa yang terjadi ya? Tuhan Yesus bilang, bertolaklah, lemparkan jalamu di tempat yang dalam. Padahal itu siang bolong ya. Seharusnya secara logika ya, dari orang yang berpengalaman gitu ya, situ nggak ada ikan. Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh, Petrus mau taat. Nah sekarang ya, ketika kamu sudah mengizinkan Yesus untuk naik ke perahu kehidupanmu, dengar instruksi Tuhan dan taat. Ketika kamu taat, kamu akan mengalami seperti apa yang dialami Petrus. Ya. Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak ya, sampai jalanya itu hampir koyak ya. Bahkan dia harus dibantu oleh Yohanes dan yang lain-lain untuk membawa perahu mereka juga gitu ya. Dan perahu mereka ini ya, saking banyaknya mereka dapat ikan, itu sampai hampir tenggelam. Itu berkat berkelimpahan luar biasa yang mereka dapatkan ketika mereka mengizinkan Yesus naik ke perahu mereka ya. Dan kamu pun akan mengalami hal yang sama, mujizat perubahan keadaan yang tiba-tiba, yang dahsyat ketika kamu membiarkan Yesus naik ke perahu kehidupanmu ya. Dan ketika kamu mau taat pada instruksi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu bisa mengubah keadaanmu dalam sehari ya. Apa yang gak bisa orang dapat dalam setahun, dalam hitungan bulan ya, Tuhan Yesus bisa ubah keadaanmu dalam sehari. Entah kamu dapat telepon tiba-tiba ya, dan di situ merubah kehidupanmu. Entah itu project, entah itu pekerjaan, entah itu job, entah itu bisnis, entah apapun ya. Entah kamu dapat email, dan dari email itu hidupmu diubahkan. Tuhan Yesus bisa ubahkan keadaanmu dalam sehari ya. Tuhan Yesus bisa ubahkan keadaanmu dalam sehari. Sama seperti Ruth ya, ketika dia dinikahi Boas, keadaannya langsung berubah. Sama seperti Petrus, dalam sehari ya, keadaannya bisa berubah. Tuhan Yesus juga bisa merubah keadaanmu dalam sehari, asalkan kau mau ya, mengizinkan Tuhan Yesus naik ke perahu kehidupanmu. Dan ketika Tuhan kasih instruksi ke kamu, kau melakukan. Amin. Ya, saya mau berdoa buat teman-teman semua dan juga buat saya sendiri ya, supaya kita juga mengalami hal yang sama. Karena saya juga ingin mengalami berkat yang sama seperti teman-teman ya. Saya ingin mengalami pembalikan keadaan ya. Saya ingin mengalami itu, dan saya percaya teman-teman ingin mengalami itu. Dan biarlah itu terjadi atas kehidupan kita. Izinkan saya berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan, Engkau yang perintahkan anakmu untuk sharing pesan firman Tuhan di YouTube. Anakku percaya Tuhan, ada urapan dan kuasa-Mu menyertai ketika anakmu sharing firman Tuhan ini Tuhan. Ada sign and wonders, creative miracles, pertolongan, mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, lewat pesan firman Tuhan, lewat pewahyuan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan anak berdoa saat ini Tuhan, untuk kami Tuhan, termasuk anakku juga Tuhan, yang menyaksikan ini. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengundang Engkau naik ke dalam perahu kehidupan kami Tuhan. Dan berikanlah instruksi-Mu kepada kami Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah Engkau berikan kami hati yang taat. Biarlah kami taat pada instruksi-Mu. Dan Engkau mengubah keadaan kami Tuhan menjadi baik, menjadi luar biasa. Dan kami mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Kami mengalami yang namanya mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, jangan lupa bersaksi ya. Ketika kalian terberkati, atau setelah doa ini, setelah kalian mendengarkan firman ini, kalian mengalami pembalikan keadaan, kalian mengalami mujizat Tuhan, ya, tiba-tiba, jangan lupa bersaksi ya teman-teman. Kalian boleh bersaksi di kolom komentar, ataupun ya di description itu ada Instagram, ada TikTok, kalian boleh DM. Oke, kesaksian kalian bisa menjadi berkat dan membangun orang lain juga. Dan biarlah teman-teman bantu memperluaskan pesan firman Tuhan ini dengan di-share ke orang lain ya. Dan kalian bisa mendukung ya, agar pesan firman Tuhan ini bisa didengarkan lebih banyak orang lagi dengan like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. See you.